dapat banyak respon dari masyarakat, terutama di dapil saya nih, ya, di Serang, Cilegon, Banten 2. Ya. Mereka minta respon saya, bagaimana ini Pak Yandri? Jakarta Pusat membolehkan pernikahan beda agama, kira-kira begitu. Sementara yang saya tahu kan Mahkamah Konstitusi sudah menolak gugatan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang 16 tahun 2019. Putusannya itu kalau saya tidak salah putusan MK nomor 24 tahun 2022. Nah, yang saya paham kan putusan Mahkamah Konstitusi itu kan final dan mengikat. Tidak ada lagi upaya hukum yang lain. Kemudian dari sisi fatwa MUI juga saya baca nomor 4 tahun 2005 yang mengharamkan perkawinan beda agama. Di situ jelas itu tidak sah dan haram. Katanya itu. Nah, saya sebagai wakil ketua MPR tentu mencari jalur yang benar. Saya minta waktu dengan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung. Alhamdulillah kemarin diterima hari Senin. Yang saya bawa adalah Ketua Umum Pengurus Besar Al Khairiyah, Kiai Haji Ali Mujahidin, yang salah satu juga menuntut ini ada kejelasan. Nah, saya waktu di Mahkamah Agung itu dengan Yang Mulia Prof. Sarpudin menyampaikan gimana ini Yang Mulia, situasinya di akar rumput itu terjadi silang pendapat yang luar biasa. Maka sebagai wakil rakyat saya bilang apalagi di MPR perlu keteduhan. Apalagi kita ini berdasarkan Pancasila, pokoknya perlu persatuan dan sebagainya. Nah, dari diskusi itu Yang Mulia menyampaikan sekarang sedang dibentuk Pokja untuk menilai atau memutuskan nanti gimana dengan putusan Pengadilan Jakarta Pusat. Jadi menurut Bapak secara agama jelas. Betul. Udah jelas jawabannya. Secara perundang-undangan, bukankah di Undang-Undang Perkawinan itu tidak ada larangan dan di Undang-Undang Administrasi Kependudukan justru boleh pasal 35? Enggak, kalau saya... Kita lihat dulu grafis ini deh. Kita lihat dulu. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ini pernah dinilai oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mengatakan ini tidak membahas soal kawin satu agama. Ini hanya membahas bahwa kebebasan beragama. Artinya setahu saya, ya mudah-mudahan nggak tahu siapa yang Mahkamah Konstitusi belum pernah mengatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan melarang kawin beda agama sampai hari ini. Enggak gini Bang Hotman, yang saya tahu yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi itu karena dia beda agama. Satu yang laki-lakinya itu Katolik, yang satu Islam, ya kan? Dia minta menggugat Undang-Undang Perkawinan itu supaya kira-kira ada revisi atau dibatalkan. Nah, Mahkamah Konstitusi kan menolak semuanya. Artinya makna yang mereka gugat itu kan maunya disahkan, kira-kira begitu. Sekarang kita mau ke Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Inilah pintunya, pasal 35. Perkawinan ditetapkan oleh pengadilan. Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat beragama. Inilah dasarnya, termasuk kemarin putusan Pengadilan di Jakarta Pusat, dasarnya dipakai mengabulkan perkawinan beda agama. Jadi Undang-Undang Perkawinan lawan dengan Adminuk ya? Undang-undang ini dasarnya. Dan ternyata sejak tahun 86 pengadilan telah mengabulkan hal seperti ini. Dan coba lihat jumlah yang dikabulkan mana grafisnya yang dikabulkan perkawinan beda agama. Inilah jumlah perkawinan beda agama yang disahkan oleh pengadilan dari mulai tahun 2007. Bahkan tahun 86 sudah ada. Tapi dari 2007 ini. Jadi memang sudah puluhan tahun dan Mahkamah Agung tahu itu. Nanti mungkin Bapak akan bicara dengan Ketua Mahkamah Agung. Kok sekarang mau bikin peraturannya? Ini putusan Bapak ini bilang gitu.